Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dini hari ini saya masuk wilayah Kabupaten Sijunjung. Sahabat pembelajar, berbicara soal Sijunjung, maka banyak hal yang bisa diceritakan tentang Sijunjung. Pertama, banyak lahir tokoh-tokoh besar dari Sumatera Barat ini. Salah satunya berasal dari daerah Sijunjung ini. Saya tidak mungkin menyebut satu demi satu tokoh-tokoh besar itu. Di antaranya yang sampai sekarang kita akan mengenalnya ketika disebut nama besar, nama baik tokoh ini. Misalnya Buya Syafi'i Ma'arif. Sehat selalu Buya. Sahabat pembelajar, di depan Wisma Keluarga, tempat kami singgah istirahat untuk melanjutkan kegiatan besok, saya menyampaikan bahwa Sijunjung juga tidak hanya dikenal karena melahirkan banyak tokoh besar, tetapi juga Sijunjung bagi saya setelah membaca beberapa literatur, beberapa bahan bacaan, saya menyebutkan bahwa Sijunjung ini layak juga kemudian disebut atau disematkan kepadanya sebutan sebagai daerah atau kota pemekaran. Mengapa? Karena jika dilihat dari sejarah panjangnya, Sijunjung dulu bersama-sama dengan Sawah Lunto, lalu kemudian Tanah Datar, Solok, itu masuk ke satu Abdeling di zaman Hindia Belanda. Jadi satu kawasan di Hindia Belanda, di zaman Belanda dulu. Lalu ketika setelah kemerdekaan, bersama-sama dengan daerah itu, dia menjadi satu kabupaten yang kemudian dikenal dengan Sawah Lunto Sijunjung begitu. Sahabat, perkembangan kemudian terus bergerak. Jadi dari semula bergabung dengan Tanah Datar, kemudian daerah-daerah lain yang saya sebutkan, lalu kemudian menjadi bagian dari Sawah Lunto Sijunjung. Pada perkembangan yang kemudian menjadi Kabupaten Sawah Lunto garis miring Sijunjung, dan ibu kotanya juga pindah-pindah. Sementara ada kota Madia dulu di zaman Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, namanya Sawah Lunto. Di sebelahnya adalah Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung. Lalu kemudian ditetapkan dalam sebuah rapat istimewa DPRD bahwa daerah ini menjadi sebutannya menjadi Kabupaten Sijunjung, dan perkembangannya kemudian Kabupaten Sijunjung yang sangat luas itu kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Damasraya. Karenanya bagi saya tentu layak jika Kabupaten Sijunjung itu menjadi bahan kajian tersendiri dari aspek sejarah pembentukan daerah di Indonesia. Tentu ini harus melakukan terus penelusuran bukti-bukti dan risalah sidang serta peraturan perundang-undangan yang mengatur Kabupaten Sijunjung dalam perspektif sejarah perundang-undangan. Sahabat pembelajar, insya Allah ini kita sudah mau menjelang subuh, dan tentu saja di sela-sela itu kita akan istirahat untuk melanjutkan kegiatan bersama teman-teman kepemiluan, yaitu Bawaslu Kabupaten Sijunjung besok di sini siang. Lalu kemudian separuh hari saja kami di sini, dan jam 11:30-12 kita bergerak ke kampus untuk menjalankan aktivitas. Selamat menikmati pembelajaran ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit ada bahan yang bisa didapatkan dari kawasan komplek Wisma Keluarga. Saya menyampaikan untuk kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.